Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mengidentifikasikan tanaman pisang dengan nama Latin Musa acuminata. Nama saya Fauzan Ahmadi dengan NIM akhir 110. Dan saya Hairunisa dengan nomor NIM akhir 039. Saya Hafsatina Nabila dengan NIM akhir 040. Saya Trisya Aulia Khairani dengan NIM akhir 020. Saya Helena Katrina Musali dengan NIM akhir 010. Berikut adalah identifikasi penyakit dari kami. Pengamatan dilakukan terhadap tanaman pohon pisang di daerah Ngeropoh, Condong Catur, Sleman dengan 10 sampel tanaman yang diamati. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan, ditemukan beberapa penyakit yang menyerang tanaman pisang, yaitu layu fusarium, bercak daun, dan busuk batang. Berikut adalah penjelasan hasil identifikasi beserta cara pengendalian dari penyakit yang menyerang tanaman pisang. Pertama, kami menemukan penyakit layu fusarium. Penyakit layu fusarium atau sering disebut dengan penyakit Panama pada tanaman pisang disebabkan oleh Fusarium oxyvorum FOC. Penyakit ini merupakan penyakit paling berbahaya yang menyerang tanaman pisang. Penyakit ini menular melalui tanah, menyerang akar dan masuk ke dalam bonggol pisang. Di dalam bonggol ini, jamur merusak pembuluh sehingga menyebabkan tanaman layu dan akhirnya mati. Gejala penyakit layu fusarium ini seperti menguningnya daun pisang dari mulai daun yang tua dan menguning mulai dari pinggiran daun, pecah batang, dan perubahan warna pada saluran pembuluh, perubahan warna pada bonggol pisang. Dari 10 sampel yang kami amati, tanaman yang memiliki gejala layu fusarium sebanyak 4 sampel tanaman, sehingga insiden munculnya penyakit ini sebesar 40% pada pertanaman pisang yang kami amati. Hal ini dapat disebabkan karena penggunaan bibit pisang yang terkontaminasi, suhu dan kelembapan yang tinggi, serta struktur tanah dan pH tanah yang masam dapat mendukung perkembangan penyakit layu fusarium. Untuk cara pengendalian penyakit layu fusarium ini dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu dengan cara kultur teknis, mekanis, biologis, dan kimiawi. Pengendalian kultur teknis dapat dilakukan dengan sanitasi gulma, pergiliran tanaman, perbaikan drainase yang baik, dan menggunakan benih yang sehat. Untuk pengendalian mekanis dapat dilakukan dengan pembongkaran atau eradikasi tanaman penyakit. Untuk pengendalian biologis dapat dilakukan dengan memanfaatkan mikroba agen pengendalian hayati seperti jamur Trichoderma spp, Glycadium sp, dan Pseudomonas fluorescens. Dan terakhir, untuk pengendalian kimiawi dapat dilakukan dengan mencelupkan benih atau bibit pisang ke dalam larutan desinfektan sebelum ditanam. Selanjutnya, kami menemukan penyakit bercak daun yang disebabkan oleh jamur Chordana musae. Penyakit ini juga disebut sebagai bercak daun Chordana yang merupakan salah satu penyakit jamur terpenting pada pisang dan lazim di hampir semua daerah penanaman pisang. Inokulumnya melebar melalui percikan air dan angin yang membuatnya menyebar terutama di lahan yang ditanami berdekatan. Gejala yang muncul berupa bercak-bercak berbentuk oval, berwarna kuning atau coklat pucat, muncul di dekat tepian daun pada daun bagian bawah. Daerah yang terinfeksi menunjukkan lingkaran berwarna kuning cerah. Dari 10 sampel yang kami amati, tanaman yang memiliki gejala bercak daun sebanyak 7 sampel tanaman, sehingga insidensi munculnya penyakit ini sebesar 70%. Pada pertanaman pisang yang kami amati, hal ini dapat disebabkan karena suhu dan kelembapan udara yang tinggi, kekurangan unsur hara, dan disebabkan karena serangan hama. Untuk cara pengendalian penyakit bercak daun dapat dilakukan dengan pengendalian hayati berupa campuran berdeok 1%, di mana campuran tersebut dapat disemprotkan pada daerah yang terinfeksi. Selain itu, dilakukan juga pengendalian kimiawi dengan fungisida kontak seperti klorotalonil atau mancozeb dan fungisida sistemik, misalnya nebuconazole atau propiconazole. Nah, terakhir, penyakit yang kita temui yaitu busuk batang yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Penyakit ini menginfeksi tanaman melalui akar, terutama pada bagian pangkal batang, dan kemudian menyebar ke batang.
di mana hal ini menyebabkan busuk batang. Penyakit busuk batang pisang dapat diketahui melalui beberapa gejala, seperti batang pisang berubah warna menjadi coklat kehitaman, menjadi layu dan busuk, kemudian batang pisang menjadi mati, dan mengeluarkan cairan berwarna kuning kehijauan sehingga mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Nah, dari 10 sampel yang kami amati ini, tanaman yang memiliki gejala busuk batang sebanyak 2 sampel tanaman, sehingga insidensi munculnya penyakit ini sebesar 20% pada pertanaman pisang yang kami amati. Penyakit busuk batang dapat disebabkan karena lingkungan yang lembab, kebersihan yang buruk di sekitar tanaman pisang dapat meningkatkan resiko penyebaran penyakit. Sisa-sisa tanaman yang terinfeksi atau daun jatuh menjadi tempat perkembangan biakan bagi patogen dan tanaman yang tidak mendapat perawatan yang memadai, seperti pemangkasan teratur dan pemupukan dapat menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Sehingga untuk cara mengendalikan penyakit busuk batang dapat dilakukan dengan infus akar, injeksi batang, dan peredaman bibit. Pestisida yang digunakan adalah pestisida nabati atau opis dengan nama bahan aktif yang diperoleh dari limbah cengkeh, Signifium sarcophyllatium. Teknik-teknik di atas ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit busuk batang pisang, yaitu seperti penanaman bibit pisang yang sehat, melakukan pemupukan yang seimbang, melakukan sanitasi dan drainase kebun yang baik agar waktu hujan air tidak mengalir dan tergenang di permukaan tanah, sehingga pemeliharaan tanaman dapat dengan hati-hati untuk mengurangi terjadinya luka pada akar. Sekian analisa dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.